Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, kita akan membahas kembali sebuah pembahasan pada mata kuliah Hukum Konstitusi ya. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas sebuah pembahasan Konstitusi Madinah ya, dan ketatanegaraan modern. Nah, ini kita fokuskan dulu kepada Konstitusi Madinah. Mengenai apa sih itu Konstitusi Madinah, kemudian juga isinya apa saja, kemudian bagaimana dalam konteks ketatanegaraan modern. Nah, ini ya, Konstitusi Madinah itu ada yang menyebut dengan kalimat Sahifah Madinah. Kemudian ada pendapat para ahli, sebutan para ahli. Dia ada yang menggunakan kalimat konstitusi, ada juga yang tidak, begitu. Di antaranya ada Montgomery Ward ya. Dia mengatakan bahwa Konstitusi Madinah dengan kalimat The Constitution ya, of Medina. Kemudian ada Nicholson, dia mengatakan charter ya, charter itu semacam piagam atau deklarasi kesepakatan. Sementara Anthony Nutting dia berpendapat agreement atau persetujuan. Ada Ahmad Sukarja, Sahipat semakna dengan charter atau piagam. Kemudian Suyuti Pulungan, dia dengan sebutan konstitusi. Ahmad Syafi'i, kemudian dia dalam mengatakan sebagai Alkitab buku As-Sahifah bundelan cerdas. Ya, dengan kalimat Sahifah ya, Ahmad Syafi'i ini. Nah, ini sebutan-sebutan yang diberikan oleh para sarjana ini memiliki makna sebetulnya terhadap Konstitusi Madinah ini ya, atau Sahifah Madinah ini. Nah, kemudian muatan dalam Piagam Madinah ini ada beberapa hal. Yang pertama dia sepakatan ya. Sepakatan ini artinya heterogenitas. Jadi heterogenitas. Ketika pada masa itu Sahifah Madinah dibuat, di Madinah itu kan tidak hanya kaum muslimin, banyak kaum non muslim. Dan kaum muslim pun ada terbagi dua ketika itu kan, ada kaum muslimin Ansor dan juga Muhajirin. Begitupun dengan kaum Yahudi, non muslimnya banyak sebagainya. Nah, di sini diatur mengenai kesepakatan antara warga negara dengan warga negara ketika itu. Kesepakatannya itu mulai dari hak-hak yang paling kecil dan kewajiban-kewajiban paling kecil sampai kepada yang lebih besar. Nah, kenapa itu mesti diatur? Karena ketika tidak diatur akan terjadi ketersinggungan dan terjadi perselisihan. Maka dibutuhkanlah sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk secari kertas yang disebut dengan Piagam Madinah itu. Kemudian yang kedua, muatannya itu adalah muatan tentang keadilan. Nah, ketika ada pengaturan kesepakatan, maka dibutuhkan nilai-nilai keadilan. Ini artinya semua warga negara ketika itu dia memiliki hak untuk diperlakukan sama dan adil dalam aspek apapun, terkecuali ada beberapa hal ketentuan yang mengatur tidak diperkenankan begitu. Maka mereka butuh jaminan ya. Kemudian yang selanjutnya ada persamaan. Nah, persamaannya tadi berbicara persamaan, yaitu persamaan hak dan kewajiban ya. Jadi sebagai warga negara tidak memandang apakah itu muslim ataupun non muslim, maka dia butuh persamaan hak dan kewajiban dalam hal kehidupannya di Madinah ketika itu. Nah, selanjutnya itu Piagam Madinah. Piagam Madinah sama dengan konstitusi atau bukan? Ada konstitusi atau bukan? Ini kita bicara mengenai klasifikasi orang atau sarjana yang memang ada yang menerima, ada yang menyepakati bahwa konstitusi itu adalah Sahifah Madinah itu atau Piagam Madinah itu adalah konstitusi. Ada pula yang tidak, alasannya apa? Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada yang menerima bahwa Piagam Madinah itu dikategorikan sebagai konstitusi ya. Karena menurut mereka ini sudah memenuhi unsur. Tadi kan sesuai dengan isi-isi daripada konstitusi, yang isinya adalah mengatur tentang kesepakatan antara warga negara dengan warga negara secara horizontal, kemudian antara warga negara dengan pemerintahan secara vertikal. Nah, itu kan diatur dalam Piagam Madinah muatan tadi. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang menolak alasannya adalah
bahwa piagam Madinah atau Syarifah Madinah itu tidak mengatur pembagian kekuasaan. Alasan mereka di situ. Memang tidak mengatur pembagian kekuasaan karena pada saat itu tidak secara eksplisit dibentuk yang namanya negara kan pada waktu itu. Dan Rasulullah pun tidak mengatakan bahwa beliau adalah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Maka di situ menurut mereka yang menjadi alasannya adalah tidak diatur mengenai pembagian kekuasaan. Nah, ini hipotesisnya, saya kira sarjana barat ini alergi ya. Mereka tidak menghendaki kejayaan atau sejarah kemajuan Islam itu di blow up. Maka alasannya dibuatkan seperti ini. Dia tidak menerima piagam Madinah itu menjadi sebagai konstitusi dengan alasan bahwa tidak mengatur pembagian kekuasaan. Padahal secara unsur ini sudah memenuhi. Maka asumsi saya atau hipotesis saya bahwa alasan yang tidak menerima ini karena ya mereka alergi, sarjana barat tidak menghendaki Islam itu maju baik secara historis maupun secara prospek. Nah, itu ya berbicara tentang piagam Madinah. Itu sekilas tentang piagam Madinah. Nanti kita akan diskusikan, kemudian bahas seperti biasa dalam forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.